Bapak, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan memberkati kami. Sekarang kami melanjutkan doa malam kami. Kami menyerahkan semuanya dalam kasih karunia Tuhan, dalam kendali Tuhan, dan Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, saudara sekalian yang sudah bersama dengan kami di sini. Kita melanjutkan doa malam kita, dan doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar kepada keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, Isa alaihi salam, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Nah, saudara sekalian, sore ini masih dalam rangka menjawab pertanyaan dari Ibu Endah Tri Lestari di Salatiga. Pertanyaannya adalah mengenai sumpah. Jadi makanya judul dari renungan singkat sore ini adalah Sumpah menurut Iman Kristiani part 3 atau Sumpah menurut Iman Kristiani bagian 3. Kemarin pada bagian pertama dan kedua telah kita mencoba memahami, yaitu pemahaman mengenai sumpah. Jadi sumpah berbeda dengan janji, berbeda dengan kesanggupan, berbeda dengan konfirmasi, seperti itu saudara ya. Dan juga sudah kita pelajari, kita pahami bersama-sama mengenai bobot sumpah di hadapan Tuhan. Nah, kalau sore hari ini mau diberi subjudul, maka saya memberi judul akibat pelanggaran terhadap sumpah. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara memperhatikan khususnya dalam Perjanjian Lama ini ya. Jadi sumpah itu punya bobot. Sumpah itu tidak sembarangan, tapi sumpah itu bisa berakibat fatal. Seperti itu. Dan makanya di Perjanjian Baru kemarin sudah kita baca bahwa sumpah itu dilarang. Nanti akan semakin kita pahami di pemahaman-pemahaman berikutnya bahwa ada larangan yang lebih rinci lagi ya besok ya. Tapi kali ini akibat pelanggaran terhadap sumpah, mari kita baca dulu yang pertama kitab Yosua, nanti yang kedua kita akan membaca di kitab 2 Samuel. Jadi di kitab Yosua itu saudara ada dikisahkan di sana pasal 9. Yosua pasal 9, saya baca dulu ayat 15 sampai 21 ya, nanti saya jelaskan. Ini saudara yang bersama-sama dengan saya mempelajari di Perjanjian Lama yang di doa pagi, sebetulnya sudah pernah kita renungkan ini ya. Dan hanya fokusnya tidak kepada sumpah itu sendiri, tapi kepada hal-hal umum. Tapi sekarang kita akan melihat kekuatan sebuah sumpah. Yosua pasal 9 ayat 15. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa ia akan membiarkan mereka hidup, dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Tetapi setelah lewat 3 hari sesudah umat pilihan Tuhan mengikat perjanjian dengan orang-orang itu, terdengarlah oleh mereka bahwa orang-orang itu tinggal dekat mereka, bahkan diam di tengah-tengah mereka. Sebab umat pilihan Tuhan berangkat pergi, dan pada hari ketiga sampai ke kota-kota orang itu. Adapun kota-kota itu ialah Gibeon, Kefira, Beerot, dan Kiryat Yarim. Umat pilihan Tuhan tidak menewaskan, sebab para pemimpin umat telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan Allah umat pilihannya. Lalu bersungut-sungutlah segenap umat kepada para pemimpin. Berkatalah pemimpin-pemimpin itu kepada seluruh umat, kami telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan
Allah dari umat pilihannya, oleh sebab itu kita tidak dapat mengusik mereka. Beginilah akan kita perlakukan mereka, membiarkan mereka hidup, supaya kita jangan tertimpa murka karena sumpah yang telah kita ikrarkan itu kepada mereka. Lagi kata para pemimpin kepada mereka, biarlah mereka hidup. Maka mereka pun dijadikan tukang belah kayu dan tukang timba air untuk segenap umat seperti yang ditetapkan oleh para pemimpin mengenai mereka. Sampai di situ pembacaan saya. Saudara, mungkin kalau yang belum memahami kisah ini, jadi kisahnya begini, umat pilihan Tuhan datang dari Mesir, memasuki tanah perjanjian setelah 40 tahun perjalanan. Kemudian Musa sudah dipanggil Tuhan, kepemimpinan dilanjutkan oleh Yosua ya. Nah, Yosua ini sudah sampai di tapal batas dari tanah perjanjian itu dan sudah memasuki rupanya di seputaran sungai Yordan. Nah, Tuhan memang sejak zaman Abraham sudah menyerahkan tanah perjanjian itu kepada Abraham dan keturunannya. Maka kedatangan Yosua itu memang menduduki tanah tersebut. Tapi di tanah tersebut sudah ada penduduknya, yaitu orang-orang yang tidak bersunat. Sekali lagi kita harus melihat ini perspektif perjanjian lama. Di perjanjian lama itu, saudara-saudara, keadilan Tuhan begitu ditonjolkan, dan kalau sebuah bangsa itu di hadapan Tuhan sudah tidak berguna, itu disuruh melenyapkan. Itu perjanjian lama. Ya, jadi sekali lagi memahami kitab suci harus dengan teliti, saudara ya. Nah, lalu orang-orang tadi dikatakan di sana ada suku Yebus, suku Gergasi ya. Lalu orang-orang yang tidak bersunat lainnya begitu. Mereka itu berkumpul. Sebetulnya kalau dibaca mulai dari ayat-ayat sebelumnya ya, terdengar oleh raja-raja di sebelah barat sungai Yordan, di pegunungan di daerah bukit. Nah, maka di sini kemudian berkumpul raja-raja orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, bergabung mereka dengan seia sekata untuk memerangi Yosua dan umat pilihan Tuhan. Jadi ini beberapa kerajaan itu ingin memerangi umat pilihan Tuhan ini. Tapi ada satu, mungkin bisa disebut suku kecil lah, yaitu yang tinggal di daerah sekitar kota Gibeon. Kota Gibeon ini sebetulnya ada di dekat-dekat mereka, saudara ya. Tapi orang umat pilihan Tuhan di bawah pimpinan Yosua tidak menyadari akan hal itu, maka orang-orang Gibeon ini pakai akal. Rupanya mereka berpikir begini, ini yang namanya keturunan Yakub, umat pilihan Tuhan ini dibela oleh dewanya, dibela oleh Tuhan Allahnya. Siapapun yang melawan mereka tidak ada yang menang. Gitu. Nah, sehingga tua-tua mereka mengadakan persepakatan untuk mencari hidup gitulah. Kalau mereka melanda daerah kita ya sudah habis kayak yang lain kita ini. Jadi kita jangan seperti orang Feris, orang Hewi, orang Filistin dan lain-lain tadi yang justru mau memerangi mereka. Kita membuat rekayasa supaya ada perjanjian di hadapan Tuhan mereka. Jadi sekali lagi saudara, ini di zaman perjanjian lama lah yang disebut orang kafir, orang tidak bersunat. Tetapi orang ini paling tidak entah seberapa kadarnya memiliki rasa takut akan Yehuwa, memiliki rasa takut akan Tuhannya Abraham, itu saudara. Sehingga orang-orang ini mengadakan rekayasa, seolah-olah dari perjalanan jauh membawa roti yang hampir busuk, pakaian yang compang-camping, dan datang kepada Yosua. Dan mereka berkata begini, kami tahu bahwa Tuhan menyertai Tuanku Yosua dan seluruh bangsa ini, dan kami hamba-hambamu, kami ingin mengabdi saja kepadamu, jangan lenyapkan kami. Nah gitu.
Nah, sehingga dikatakan di sana, nah ini ada nilai tersendiri lah. Yosua membuat keputusan untuk bersumpah, untuk bersahabat dengan mereka, dan di sana dicatat tanpa meminta petunjuk Tuhan. Nah itulah, umat pilihan Tuhan itu kalau melakukan sesuatu tapi tanpa meminta petunjuk Tuhan, kalau kita yang hidup di perjanjian baru ini tanpa dipimpin oleh Roh Kudus seperti itu, maka bisa mendatangkan celaka, saudara. Nah ini dikatakan di sana Yosua kemudian menanggapi mereka itu, oh ya kamu dari tempat yang jauh ya. Ya kami tahulah, kami tidak ingin seperti bangsa-bangsa di sekeliling ini yang memusuhi Tuanku dan bangsa yang Tuanku pimpin, keturunan Abraham. Kami tahu keturunan Abraham dibela oleh Tuhan Yehuwah, Tuhan Allah atau Tuhan Yehuwah ya, yang membela Anda sehingga siapapun yang melawan pasti akan lenyap. Tapi kami ingin menjadi hamba-hambamu saja, jangan lenyapkan kami. Nah, gitu. Nah sehingga sebetulnya ini rekayasa yang dengan sedikit tipuan, saudara ya. Tapi harap dicatat, Yosua termakan oleh jebakan dari suku Gibeon ini, orang-orang di kota Gibeon ini, dan mengadakan sumpah demi Tuhan. Nah itulah, saudara kalau membaca di ayat 15 tadi dikatakan di sana dikatakan mereka hanya bersumpah, nah, seperti itu. Kalau kita baca secara keseluruhan, maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka, mengikat perjanjian, dengan mereka, bahwa ia akan membiarkan mereka hidup dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Jadi jelas dituliskan bersumpah. Nah, tapi nanti itu di ayat 15. Tapi nanti di ayat 18, umat pilihan Tuhan tidak menewaskan sebab para pemimpin umat telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan. Jadi cukup jelas ya, Yosua itu bersumpah demi Tuhan. Demi Tuhan. Kalau namanya bersumpah demi Tuhan itu artinya Tuhan menjadi saksi, begitu. Nah ini tidak main-main ini. Makanya arti sumpah itu bobotnya lebih tinggi daripada sekedar janji, komitmen, ataupun konfirmasi ya. Kesanggupan dengan sungguh-sungguh pun itu masih jauh di bawah sumpah. Tapi kalau sudah namanya sumpah, tidak main-main. Nah ini. Nah, mari sekarang kita lihat kekuatan sumpah itu berlangsung terus, saudara. Itu nanti sumpah yang telah diucapkan oleh Yosua sebagai pemimpin umat pilihan Tuhan dengan orang-orang Gibeon itu, ini pada akhirnya kan mereka tahu kalau ditipu sebetulnya. Yosua berkata, wah, lah kamu ternyata tinggal di dekat-dekat sini. Seharusnya kamu termasuk yang kami usir nih dari daerah ini, karena daerah ini diberikan Tuhan untuk kami. Sekali lagi ini perjanjian lama ya. Nah, tapi kemudian para tua-tua di kota Gibeon itu, ya Tuhan, ya kami tahu Tuanku kekuatannya tak dapat dilawan. Karena itu kami mohon, kami menjadi hamba-Mu sajalah, tapi beri kami hidup, tetap ada di tengah-tengah umat pilihan Tuhan ini. Maka kemudian Yosua, ya kami sudah bersumpah di hadapan Tuhan. Sudah bersumpah walaupun dengan orang kafir, saudara. Orang kafir, orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi orang ini memiliki rasa takut akan Tuhan. Mereka lebih takut kepada Tuhannya, keturunannya Abraham. Jadi ini rupanya yang
kalau saya pakai istilah saya, oleh Tuhan diperhitungkan bahwa mereka ini juga umat yang diciptakan Tuhan, walaupun kafir. Jadi kalau waktu itu yang disebut orang kafir saja diperhitungkan oleh Tuhan. Tidak sembarang yang disebut kafir itu terus mesti dilenyapkan sah begitu. Itu harap hati-hati. Kita sebagai umat Tuhan jangan melampaui hak Tuhan seperti itu. Tuhan saja di perjanjian lama yang begitu keadilannya begitu tajam seperti itu. Bahkan ada yang mengatakan bahwa di zaman perjanjian lama itu banyak hal-hal sadis seperti itu ya, yang juga ditunjukkan oleh aturan-aturan Tuhan seperti itu. Tapi ada kasih Tuhan yang luar biasa kepada orang Gibeon. Kenapa? Karena umat pilihan Tuhan yang diwakili Yosua sebagai pemimpin sudah bersumpah di hadapan Tuhan. Itu loh saudara. Walaupun sumpah ini dengan rekayasa, tapi sudah terlanjur bersumpah. Dan itu diperhitungkan itu loh. Jadi makanya wah ini menarik ini kisah ini. Nanti di 2 Samuel pada pasal 21. Wah, ini agak panjang ini ayatnya. Mari kita baca 2 Samuel pasal 21 ayat 1 sampai 10 saya baca untuk saudara. Ini jauh berpuluh-puluh tahun sesudahnya. Bahkan sudah bisa disebut hampir berganti generasi atau bahkan mungkin sudah berganti generasi. Karena mulai dari zaman Saul lalu zaman Daud. Wah, ini sudah jauh. Sudah zaman Yosua itu dulu kok. Lalu sekarang ini sudah zamannya Raja Saul. Dan Raja Saul bahkan nanti sudah tidak ada, sudah sampai zamannya Daud. Jadi sudah sekian puluh atau sekian ratus tahun ini saya tidak ngerti. Tapi sudah cukup lama. Nah, mari saya baca kekuatan sebuah sumpah di hadapan Tuhan itu. 2 Samuel pasal 21. Dalam zaman Daud terjadilah kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. Ini pernah kita pelajari ya di doa pagi ya. Kelaparan selama 3 tahun berturut-turut, itu tidak enak itu. Kelaparan, bahaya kelaparan, atau tulah kelaparan dari Tuhan rupanya, atau setidaknya Tuhan mengizinkan. Lalu Daud pergi menanyakan petunjuk Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah, karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Lalu raja memanggil orang-orang Gibeon dan berkata kepada mereka, orang-orang Gibeon itu tidak termasuk umat pilihan Tuhan, tetapi termasuk sisa-sisa orang Amori. Dan walaupun umat pilihan Tuhan telah bersumpah kepada mereka, Saul berikhtiar membasmi mereka dalam kegiatannya untuk kepentingan umat pilihan Tuhan dan Yehuda. Daud berkata kepada orang-orang Gibeon itu, apakah yang dapat kuperbuat bagimu dan dengan apakah dapat kuadakan penebusan supaya kamu memberkati milik pusaka Tuhan? Lalu berkatalah orang-orang Gibeon itu kepadanya, bukanlah perkara emas dan perak urusan kami dengan Saul serta keluarganya, juga bukanlah urusan kami untuk membunuh seseorang di antara orang pilihan Tuhan. Tetapi kata Daud, apakah yang kamu kehendaki akan kuperbuat bagimu? Sesudah itu berkatalah mereka kepada raja, dari orang yang hendak membinasakan kami dan yang bermaksud memunahkan kami, sehingga kami tidak mendapat tempat dimanapun di daerah umat pilihan Tuhan ini, biarlah diserahkan 7 orang anaknya laki-laki kepada kami, supaya kami menggantung mereka di hadapan Tuhan di Gibeon di bukit Tuhan. Lalu berkatalah raja, aku akan menyerahkan mereka. Tetapi raja merasa sayang kepada Mephiboset bin Yonatan bin Saul, karena sumpah demi Tuhan ada di antara mereka, di antara Daud dan Yonatan bin Saul. Lalu raja mengambil kedua anak laki-laki Respa binti Aya yang dilahirkannya bagi Saul, yakni Armoni dan Mephiboset, dan kelima anak laki-laki Merab binti Saul yang dilahirkannya bagi Adriel bin Barzilai orang Mehola itu. Kemudian diserahkannya mereka ke dalam tangan orang-orang Gibeon itu. Orang-orang ini menggantung mereka di atas bukit di hadapan Tuhan, Ketujuh orang itu tewas bersama-sama. Mereka telah dihukum mati pada awal musim menuai, pada permulaan musim menuai jele. Lalu Respa binti Aya mengambil kain karung dan membentangkannya bagi dirinya di atas gunung batu dari permulaan musim menuai sampai tercurah air dari langit ke atas mayat mereka. Ia tidak membiarkan burung-burung di udara mendatangi mayat mereka pada siang hari ataupun binatang-binatang di hutan pada malam hari. Sampai di situ pembacaan saya. Nah,
Ini jauh sesudah Yosua membuat sumpah di hadapan Tuhan dengan orang Gibeon. Maka sampailah pada zaman Raja Saul. Raja Saul itu memang ya kita tahu segala tindakannya sembarangan, saudara. Maka Raja Saul ingin melenyapkan orang Gibeon, begitu. Jadi rupanya Raja Saul berpikir ini orang Gibeon ini harusnya tidak ada di tengah-tengah umat pilihan Tuhan. Ini jadi kelilip lah, jadi apa istilahnya? Oh, jadi catatan buruk gitu. Lalu rupanya Raja Saul membunuhi orang di kota Gibeon itu. Dan dikatakan di sana tadi ingin melenyapkan. Jadi rupanya terjadi pertumpahan darah yang luar biasa pada zaman Raja Saul. Maka setelah Saul digantikan oleh Daud, Saul sudah mati, Raja Saul sudah mati, kemudian digantikan oleh Daud, terjadi kelaparan selama 3 tahun. Nah ini loh, yang perlu kita renungkan begini, Tuhan membela sumpah demi Tuhan itu. Tuhan membela orang kafir. Nah, jadi bukan keturunan Abraham, tapi dibela Tuhan. Tuhan memberikan atau mengizinkan tulah terjadi di tengah umat pilihan Tuhan. Kelaparan 3 tahun tidak main-main loh. Bisa banyak orang tewas karena kelaparan. Jadi tidak ada hujan selama 3 tahun. Seperti itu. Wah, jadi ini kalau diceritakan dengan rinci, ini sebuah kesengsaraan besar. Lalu Raja Daud pada waktu itu yang menjadi raja bertanya kepada Tuhan, ya Tuhan, ada apa ini kok kami diberi tulah yang sedemikian. Nah rupanya Daud kemudian menerima jawaban dari Tuhan, saudara. Ya, dengan caranya Daud dia mengetahui kehendak Tuhan, dan dikatakan di sana tadi Tuhan berfirman, ini seluruh bangsa ini, kalau dengan bahasa saya, kena tulah karena ulah dari Raja Saul. Di keluarga Raja Saul, pendahulumu itu punya hutang darah sama orang Gibeon. Maka Daud kemudian memanggil orang Gibeon dan berkata, ada apa ini rupanya? Nah, orang Gibeon baru menjelaskan, dulu orang tua kami dilenyapkan oleh Raja Saul, terjadi pertumpahan darah yang sedemikian. Nah, terus Daud bertanya, lah sekarang kami kena tulah ini karena Raja Saul melanggar sumpah Yosua yang sudah terjadi sekian puluh atau sekian ratus tahun yang lalu. Wah, lah terus apa yang harus kami perbuat? Makanya orang Gibeon berkata, Raja Saul harus membayar hutang darah sekarang. Wah, padahal Raja Saul sudah mati. Ya kalau begitu serahkan 7 anak laki-laki mereka supaya kami gantung. Dan akhirnya 7 anak laki-laki, termasuk 2 diantaranya adalah anaknya Saul dari istrinya yang namanya Rispa binti Aya, itu digantung di hadapan Tuhan. Dikatakan di hadapan Tuhan di bukit di seputaran wilayah Gibeon, seperti itu. Coba saudara membayangkan akibat melanggar sumpah ini oleh Raja Saul, itu diderita oleh anak cucunya. Jadi yang namanya sumpah di hadapan Tuhan itu tidak main-main. Makanya di perjanjian baru dilarang tidak usah bersumpah. Karena sumpah itu berat, maha berat gitu, saudara. Coba saudara membayangkan jadi Rispa binti Aya. Ini di situ kan istrinya Saul yang namanya Rispa binti Aya, yang 2 anaknya digantung itu. Kemudian dia menjadi pahlawan, saudara, yang menunggui mayat-mayat anaknya itu sampai berbulan-bulan. Dia ada di tempat penggantungan itu, dia tidur, dia makan, dia ada di situ menangisi anak-anaknya itu. Jadi akhirnya ada 7 orang, yang 5 anaknya Mikal, yang 2 anaknya Rispa binti Aya. Saudara bisa membayangkan kesusahan dari anak cucu Saul sesudahnya. Gara-gara orang tuanya melanggar sumpah demi Tuhan, maka cucunya, anaknya yang tidak bersalah tiba-tiba harus digantung. Wah, ini tragedi besar, saudara. Akibat dari sumpah. Nah, oleh karena itu kekuatan sumpah ini melebihi janji. Coba kalau dikatakan zaman dulu Yosua, lalu Yosua berjanji, gitu aja, tidak ada kata sumpah demi Tuhan, lain. Lalu Yosua sanggup untuk bersahabat dengan mereka.
Wah, itu kesanggupan bisa dibatalkan, tapi kalau sumpah enggak ternyata saudara ya. Nah ini. Nah, jadi sampai di sini paling tidak saya mengajak Bapak Ibu, saudara sekalian, terutama Bu Endah Tri memahami betapa yang disebut sumpah itu berat ya. Jadi saya mengajak untuk memahami agak rinci gitu. Besok akan kita lanjutkan untuk menjawab sampai pertanyaan. Lah kalau orang Kristen zaman sekarang bersumpah di pengadilan itu bagaimana? Nah, ini besok akan sampai ke sana, tapi setidaknya kita harus memahami sampai di sini juga supaya kita tahu bahwa kekuatan sebuah sumpah itu luar biasa. Nah, nilai yang dapat saya ambil, saya impartasikan buat saudara, kalimatnya bunyinya, memahami sekali lagi tentang bobot sumpah, kita sebagai orang beriman harus hati-hati. Jangan sembarangan menyatakan sumpah. Sekali lagi, memahami sekali lagi tentang bobot sumpah, kita sebagai orang beriman harus hati-hati. Jangan sembarangan menyatakan sumpah. Tuhan dipuji, amin. Mari kita berdoa, kita melayani Tuhan dengan doa, dan kita juga akan berdoa untuk nama-nama yang masih dikirimkan kepada kita dalam minggu ini untuk kita doakan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih sore hari ini, malam ini kami memahami tentang sumpah di hadapan Tuhan, dan kami memahami betapa maha dahsyatnya kekuatan sebuah sumpah, bobot sebuah sumpah itu. Karena itu Tuhan, kami berdoa, kami yang hidup dalam zaman perjanjian baru, Tuhan memberikan hikmat kepada kami, kemampuan kepada kami supaya kami bertindak lebih hati-hati di hadapan Tuhan. Keteladanan dari Yosua yang teledor, keteladanan dari orang-orang di kota Gibeon, orang-orang kafir, tetapi yang pada akhirnya Tuhan berkati, Tuhan kasih juga. Keteladanan dari peristiwa-peristiwa ngeri yang mengikuti sesudahnya, itu biarlah memberikan pelajaran bagi kami yang hidup pada zaman sekarang, untuk kami hidup berkenan kepada Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur, dan sekarang kami berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami, khususnya mohon Tuhan memberikan kesejahteraan. Kami tahu ada banyak berita, ada banyak hal-hal yang dapat kami baca, kami pahami yang terjadi di tengah bangsa dan negara ini, tapi kami datang kepada Tuhan untuk memohon belas kasihan Tuhan supaya mulai dari pemerintahan kami, rakyat yang ada di Indonesia ini, para elit politik, orang-orang yang Tuhan berikan otoritas untuk dituakan di lingkungan tertentu, lingkungan apapun, mohon Tuhan kuasai semuanya untuk mendatangkan damai sejahtera buat negara kami, bahkan juga di kota-kota di mana kami tinggal, dimanapun kota kami tinggal, semua kami yang mengikuti doa malam ini, bahkan yang mendengar sesudahnya suara dari doa anakmu ini, kami mohon Tuhan memberkati kota tempat tinggal kami. Terima kasih Bapak. Sekarang kami berdoa mohon kesembuhan bagi nama-nama yang akan kami panjatkan dalam doa ini. Dalam minggu ini kami terus berseru kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah. Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Aryati Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, semuanya di Purwodadi, saudara kami Anak Alek Giovanni Wibowo di Salatiga, saudara kami Siti Rondia, saudara kami Cahyani Bagiowati di Semarang, saudara kami Kristiningsih Joko Widodo di Yogyakarta. Kami mohon bahkan juga untuk nama-nama yang belum kami sebutkan lagi, tetapi yang bersama dengan kami mengharapkan kesembuhan dari Tuhan. Kami mengandalkan janji Tuhan kepada orang-orang yang tekun berdoa, Tuhan jawab doanya. Nama Tuhan Yesus punya kuasa, karena itu Tuhan memberikan kesembuhan kepada kami semua, memberikan umur panjang, sukacita, damai sejahtera, kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan. Juga kami berdoa untuk pergumulan selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Sri Purwati dan saudara kami Yohana Asri Sabtorini. Kami mohon Tuhan yang memberikan jalan keluar, terobosan baru, memberikan keberhasilan sehingga pertolongan Tuhan nyata atas kami. Terima kasih semua yang kami kerjakan setiap hari. Kami bersyukur Tuhan memberikan kepada kami kemampuan untuk semuanya ini. Kami mohon Tuhan yang menolong sehingga dapat kami menyempurnakannya oleh anugerah Tuhan. Semua dapat disempurnakan, semakin sempurna ke arah kesempurnaan Tuhan sendiri. Terima kasih setiap hari Tuhan memberikan kepada kami semakin memiliki
pengenalan akan Tuhan, percaya diri bersama Tuhan, optimisme, antusiasme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk bergairah menang bersama dengan Tuhan. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara-saudara sekalian. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Doa malam dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia bagian Barat. Juga ada doa pagi pada hari-hari yang sama setiap hari, yaitu jam 5 pagi. Kalau yang doa pagi temanya berbeda, yaitu meneliti firman Tuhan secara berkesinambungan. Jadi saudara kalau mengikuti doa pagi tanpa terputus, maka kita akan menyelesaikan membaca kitab suci secara keseluruhan bersama dengan kami dan tim, dan juga saudara yang mendukung kami. Tetap kami mengharapkan dukungan Anda, baik dukungan, setidaknya dukungan doa. Terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, juga like, komen, dan share. Bagikan kepada teman-teman lain di seputaran Anda, teman-teman seiman di grup-grup WA Anda, sehingga lebih banyak lagi yang diberkati menikmati kenikmatan rohani ini bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.